Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji, serta teman-teman yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Khaira dan Bahari dengan NIM 17076623012 dari Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di PT Indonesia Comnet Plus atau PLN Icon Plus, tepatnya pada divisi transformasi dan delivery ini. Memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Jadi praktik kerja lapangan ini tuh merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan bisnis yang bertujuan menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Oleh karena itu, saya melaksanakan PKL di PT Indonesia Communities ini atau Kalian Icon Plus pada divisi transformasi dan delivery. Selama kurang lebih 4 bulan, saya memperoleh kesempatan untuk berbagai kegiatan seperti menyusun content planner, membuat materi presentasi, mengirim video presentasi, kemudian mengedit dokumentasi perusahaan, membuat caption media internal, melakukan dokumentasi kegiatan, kemudian kemudian beberapa kali menjadi talent pada konten media sosial Iconnya. Melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh pengalaman mengenai komunikasi internal, kemudian pengelolaan media digital, serta budaya kerja profesional. Nah, secara umum, hasil yang saya peroleh selama PKL ini adalah meningkatnya pemahaman mengenai komunikasi internal perusahaan, ya tepatnya, dan pengelolaan media digital. Nah, selain itu, saya juga belajar meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang profesional. Oke. Tujuan pelaksanaan PKL ini tuh terdiri dari 4 poin utama. Pertama, ini mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan seperti digital bisnis, komunikasi bisnis, manajemen informasi sistem, dan literasi informasi digital ke dalam dunia kerja. Kedua, ini tuh mengembangkan keterampilan dalam menyusun content planner, membuat caption, dan mengembangkan ide kreatif untuk kebutuhan konten perusahaan. Ketiga, ini meningkatkan kreativitas komunikasi dan kemampuan memanfaatkan media digital, termasuk ketika terlibat sebagai talent media sosial. Dan keempat, ini tuh meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi profesional, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja. Nah, dari pelaksanaan PKL ini tuh saya memperoleh berbagai manfaat. Saya mendapatkan pengalaman kerja secara langsung, mampu menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, meningkatkan kemampuan dalam membuat konten, terus dalam komunikasi perusahaan, serta mengembangkan soft skill saya seperti komunikasi, kerja sama tim, kemudian kedisiplinan, dan kemampuan multitasking. Nah, dalam pelaksanaan PKL yang saya telah laksanakan ini, saya menggunakan 3 metode. Pertama adalah observasi, yaitu mempelajari sistem kerja, budaya perusahaan, dan proses komunikasi internal. Kemudian kedua adalah partisipasi, yaitu terlibat langsung dalam berbagai pekerjaan,
seperti penyusunan content planner, benchmarking konten, editing konten, kemudian dokumentasi kegiatan, dan menjadi talent media sosial. Ketiga, itu tuh adalah evaluasi, yaitu menerima arahan dan masukan dari mentor agar hasil pekerjaan itu dapat terus diperbaiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan PKL. Jadi PT Indonesia Community Plus atau PLN Icon Plus ini merupakan anak perusahaan PT PLN Persero yang didirikan pada tahun 2000. Awalnya perusahaan itu berfokus pada penyediaan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan PLN itu sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, perusahaan itu memperluas pelayanan ke masyarakat melalui jaringan serat optik. Nah, sejak tahun 2022, PLN itu menjadi subholding PT PLN yang berfokus pada tiga bidang utama, yaitu layanan kelistrikan, kemudian layanan konektivitas, dan layanan teknologi informasi. Saya ini ditempatkan pada divisi transformasi delivery unit yang bertugas untuk mendukung transformasi perusahaan serta komunikasi internal. Seperti itu. Selama PKL, saya itu tidak hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan, tetapi saya juga terlibat dalam berbagai aktivitas sesuai kebutuhan divisi. Pekerjaan utama saya ini meliputi penyusunan konten planner, kemudian benchmarking konten perusahaan lain, pengembangan ide kreatif, pembuatan caption media internal, kemudian editing video dokumentasi, dokumentasi kegiatan perusahaan, kemudian membantu pelaksanaan berbagai event internal. Dari kegiatan tersebut, saya belajar mengenai proses perencanaan konten, produksi media digital, komunikasi organisasi, dan kerjasama tim juga. Nah, untuk jadwal pelaksanaan ini mulai dari tanggal 12 Januari sampai 12 Mei 2026. Dan untuk sistem kerjanya itu work from office, mulai kerja itu di hari Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai jam 5 sore. Pada tahap pelaksanaan PKL, kegiatan yang saya lakukan terbagi menjadi kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Nah, untuk kegiatan harian itu berfokus pada penyusunan konten planner, membuat caption, terus membantu pekerjaan administrasi, serta berbagai kegiatan perusahaan di setiap harinya. Nah, pada kegiatan mingguan ini saya ikut dalam proses editing video kegiatan perusahaan, mengikuti berbagai event internal, serta beberapa kali menjadi talent konten media sosial. Sedangkan pada kegiatan bulanan ini saya terlibat dalam berbagai program perusahaan seperti kegiatan budaya perusahaan, community of practice, wellness program, Kartini Day, um, hingga kegiatan lainnya yang mendukung komunikasi internal perusahaan seperti itu. Nah, seluruh kegiatan tersebut itu memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana sih komunikasi perusahaan dirancang, kemudian gimana komunikasi itu diproduksi hingga disampaikan kepada karyawan maupun masyarakat. Selanjutnya masuk bab 3 yaitu analisis pekerjaan. Jadi selama PKL ini saya menganalisis bahwa pekerjaan di divisi transformasi delivery unit ini itu tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi. Dan setiap konten yang dibuat itu tuh harus melalui proses diskusi, revisi, dan persetujuan
sehingga diperlukan namanya ketelitian dan koordinasi yang baik dengan mentor maupun rekan kerja. Selama PKL ini terdapat beberapa hambatan yang saya alami. Salah satunya itu adalah proses persetujuan konten yang cukup panjang sehingga pekerjaan itu tuh sering banget mengalami penyesuaian. Selain itu, saya juga harus mampu beradaptasi dengan pekerjaan yang bersifat dinamis karena tugas yang diberikan itu tuh dapat bertujuan diberikan ini tuh dapat berubah sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya rutin berkomunikasi dengan mentor, mencatat setiap revisi yang diberikan, kemudian meningkatkan kemampuan manajemen waktu saya, serta lebih aktif mencari referensi agar pekerjaan saya ini tuh dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya itu memberikan beberapa rekomendasi untuk perusahaan. Nah, bagi perusahaan ini, pengembangan komunikasi dan koordinasi dalam proses persetujuan konten itu tuh dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Sedangkan bagi program studi pendidikan bisnis, diharapkan dapat terus meningkatkan kerjasama dengan dunia industri agar mahasiswa itu dapat memperoleh pengalaman kerja yang semakin relevan. Berdasarkan pelaksanaan PKL selama 4 bulan di PT Indonesia Commerce Plus, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan PKL ini tuh memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Selain memperoleh pengalaman di bidang komunikasi internal dan media digital, saya juga berhasil meningkatkan kemampuan komunikasi kreativitas serta kerjasama tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai bekal memasuki dunia kerja seperti itu. Demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada PT Indonesia Comnet Plus, dosen pembimbing, serta dosen penguji, dan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan selama pelaksanaan PKL. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya terbuka untuk menerima pertanyaan dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.